Halo semuanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas cara memilih topik karya ilmiah yang keren. Kita akan ubah halaman kosong yang bikin pusing itu jadi sebuah ide yang cemerlang. Udah siap? Yuk kita mulai? Pernah nggak sih kamu ngerasain hal kayak gini? Bengong di depan laptop, bingung mau nulis apa? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Sebentar lagi, kita akan ubah rasa buntu ini jadi sebuah panduan yang jelas banget buat nemuin topik impian kamu. Ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 langkah sederhana yang bakal ngebawa kita dari, mau nulis apa ya, sampai ke, ini dia idenya. Simple kan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Memilih topik itu bukan sekedar langkah pertama loh, tapi ini adalah keputusan paling krusial yang bakal nentuin arah tulisan kamu dari awal sampai akhir. Jadi topik itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, topik itu adalah inti dari petualangan riset kamu. Misalnya nih, dampak penggunaan gawai terhadap prestasi belajar siswa. Nah, topik inilah yang bakal jadi kompas kamu yang nuntun setiap langkah riset dan tulisan kamu nanti. Kelihatan kan? Topik yang pas itu beneran kayak sahabat terbaik kamu deh. Proses nulisnya jadi lebih gampang, bahkan seru. Riset kamu juga jadi lebih fokus dan nggak ngalor ngidul. Dan yang paling penting, kamu nggak bakal pusing 7 keliling nyari data. Ini investasi waktu di awal yang penting banget. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya nemuin topik yang wah itu? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal bedah bareng-bareng apa aja sih resep rahasia buat sebuah topik yang hebat. Nah, ini dia checklistnya. Topik yang keren itu harus centang semua 5 poin ini. Pertama, menarik biar kamu semangat ngerjainnya. Kedua, spesifik biar nggak terlalu melebar. Ketiga, bermanfaat, jadi ada gunanya. Keempat, kaya data biar nggak mentok. Dan yang terakhir, realistis alias sesuai sama kemampuan kamu. Coba deh lihat bedanya. Pendidikan di Indonesia, wah itu kayak mau berlayar di samudra tanpa peta. Luas banget. Bandingkan sama yang di kanan. Yang jauh lebih fokus, jelas tujuannya, dan bisa diukur. Nah, inilah kekuatan dari sebuah topik yang spesifik. Oke, kita udah tahu kriteria topik yang bagus, tapi idenya harus dicari di mana? Tenang, di bagian ini kita bakal berburu ide bareng-bareng. Sebenarnya inspirasi itu ada di mana-mana loh. Bisa dari masalah sehari-hari yang kamu lihat, hobi yang kamu suka banget, buku yang lagi kamu baca, atau bahkan dari obrolan santai sama teman. Kuncinya cuma satu, buka mata dan pikiran kamu lebar-lebar. Nah, kalau kamu udah punya ide yang besar, sekarang saatnya kita zoom in. Di bagian ini, kita akan belajar caranya mengubah ide yang masih umum dan kabur menjadi fokus yang setajam silet. Sering banget kan kita mulainya dari sini. Media sosial, topik yang super umum. Ini titik awal yang bagus sih. Tapi kita jelas nggak bisa berhenti di sini aja. Ini masih terlalu besar. Nah, dengan sedikit penyesuaian, kita dapat topik yang jauh lebih tajam. Kita nggak lagi cuma ngomongin apa, tapi gimana pengaruhnya dan ke siapa. Kelihatan kan perubahannya? Topik ini jadi jauh lebih spesifik dan bisa dikerjakan. Oke, bagian terakhir. Mari kita bahas jebakan-jebakan umum yang sering bikin orang gagal. Anggap aja ini rambu-rambu lalu lintas, biar proyek tulisan kamu nggak nyasar atau malah berhenti di tengah jalan. Hati-hati ya kalau kamu nemuin tanda-tanda ini. Topik yang terlalu luas bakal bikin kamu tenggelam. Terlalu rumit bisa bikin stres. Nggak ada data, wah alamat bakal mandek. Dan yang paling fatal, kalau kamu nggak tertarik sama sekali, prosesnya bakal terasa kayak siksaan. Jadi, jujur sama diri sendiri itu penting banget. Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita. Intinya, meluangkan waktu di awal buat milih topik yang tepat itu bakal sangat terbayar di akhir. Prosesnya jadi lebih lancar dan hasilnya pun pasti jauh lebih berkualitas. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh lihat sekelilingmu. Masalah apa yang bikin kamu penasaran? Pertanyaan apa yang selama ini sering muncul di pikiranmu? Ide hebat kamu berikutnya mungkin cuma sejauh satu pertanyaan saja. Selamat berburu!